Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan aku Nabila Karina dengan NIM 1021233008 dari kelas D4710. Di sini aku akan mempresentasikan tugas penampilan operasional 2. Nah, yang pertama itu pengertian masalah stage choice adalah masalah yang dibuat secara khusus untuk mengilustrasikan fitur-fitur dan memperkenalkan terminologi pemrograman dinamis. Masalah ini menyangkut seorang pencari harta karun di Missouri yang memutuskan untuk pergi ke barat untuk bergabung dengan perburuan emas di California pada pertengahan abad ke-19. Perjalanan ini harus ditempuh dengan menggunakan kereta kuda melalui daerah yang belum terjamah, di mana ada bahaya dari serangan perampok. Meskipun titik awal tujuannya itu sudah pasti, ia memiliki banyak pilihan untuk memilih negara bagian mana atau wilayah yang akan dia lalui. Eh, Rute yang mungkin dilalui ditunjukkan pada gambar, di mana setiap negara bagian diwakili oleh huruf yang dilingkari dan arah perjalanan selalu dari kiri ke kanan pada diagram. Dan demikian, 4 tahap diperlukan untuk melakukan perjalanan dari titik awal di negara bagian A, misalnya ke tempat tujuan di negara B, California. Selanjutnya, pencari keberuntungan ini adalah seorang pria yang bijaksana dan sangat memperhatikan keselamatannya. Setelah berpikir, dia menemukan cara yang cukup cerdik untuk menentukan cara yang cukup untuk menentukan rute yang paling aman. Polis asuransi jiwa ditawarkan kepada para penumpang kereta kuda. Karena biaya polis untuk menempuh suatu perjalanan kereta kuda didasarkan pada evaluasi yang cermat atas keselamatan perjalanan tersebut, rute teraman adalah rute dengan total polis asuransi jiwa termurah. Untuk polisnya itu dilambangkan dengan CIJ. Nah, untuk diagramnya itu seperti ini. Dari kiri ke kanan. Dari awal mulanya itu dari A dan tujuan akhir itu di J. Untuk selanjutnya itu ada pertama-tama perhatikan bahwa pendekatan dengan memilih rute yang ditawarkan oleh setiap tahap yang berurutan tidak selalu menghasilkan keputusan yang optimal. Dengan mengikuti strategi ini akan menghasilkan rute A, B, F, I, J dengan total biaya itu 13. Namun dengan mengorbankan sedikit pada satu tahap yang akan menghasilkan penghematan yang lebih besar di tahap berikutnya. Sebagai contohnya itu di rute ADF, dia tuh lebih murah secara keseluruhan dibanding dengan rute ABF. Salah satu pendekatan yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan menggunakan metode coba-coba. Untuk pemrograman dinamis itu dimulai dengan sebagian kecil dari masalah asli dan menemukan solusi optimal untuk masalah yang lebih kecil. Kemudian secara bertahap memperbesar masalah, menemukan solusi optimal saat ini dari solusi sebelumnya sampai masalah asli diselesaikan secara keseluruhan. Untuk selanjutnya itu ada untuk masalah kereta kuda, kita mulai dengan masalah yang lebih kecil, di mana si pencari harta karun sudah hampir menyelesaikan perjalanannya dan hanya memiliki satu tahap lagi yang harus dilalui. Solusi optimal eh, yang jelas untuk masalah yang lebih kecil ini adalah bergerak dari kondisi saat ini, apapun itu ketujuan akhirnya yaitu kondisi J. Pada setiap iterasi berikutnya, masalah diperbesar dengan menambah satu tahap yang harus dilalui untuk menyelesaikan perjalanannya. Untuk masalah yang diperbesar ini, solusi optimal untuk kemana harus pergi selanjutnya dari setiap kondisi yang mungkin dapat ditemukan dengan relatif mudah dari hasil yang diperoleh pada iterasi sebelumnya. Nah, untuk formulation itu, variabel keputusannya itu ada xn, n sama dengan 1, 2, 3, 4, menjadi tujuan langsung pada tahap Kn. Nah, eh, dengan rute yang dipilih itu ada A sama dengan X1, X2, X3, X4, di mana X4 itu jadi tujuan akhir, yaitu di J. Nah, untuk misalkan FN itu ada total biaya dari keseluruhan kebijakan terbaik untuk tahapan-tahapan yang tersisa. Dengan catatan bahwa pencari keberuntungan berada pada kondisi S.
siap untuk memulai tahapan N dan memilih XN sebagai tujuan langsung. Diberikan S sama dengan N, menyatakan sembarang nilai dari XN yang meminimumkan Fn. Nah, selanjutnya ini nilai dari CSXN ini eh, diberikan oleh tabel-tabel sebelumnya untuk C1. Untuk maaf untuk CIG itu I sama dengan S dengan dan J sama dengan X itu buat tujuan langsung dari I sama S itu untuk kondisi saat ini. Nah, karena tujuan akhir keadaan J dicapai pada akhir tahap 4 F5 J sama dengan 0. Tujuannya itu adalah menemukan F1A dan rute yang sesuai. Pemrograman dinamis menemukan dengan secara berurutan menemukan F4, F3, F2 untuk setiap keadaan S yang mungkin dan dan kemudian menggunakan F2 untuk menyelesaikan F1. Nah, untuk selanjutnya ini ada solving the problemnya. Solution prosedur itu untuk N sama dengan 4. Nah, ketika si pencari keberuntungan hanya memiliki satu tahap lagi yang dilalui sama dengan 4. Rutenya setelah itu ditentukan sepenuhnya oleh keadaan saat ini, baik H atau I. Dan tujuan akhir itu X4 sama dengan J. Nah, untuk N sama dengan 4 ini dihasilkan dari diagram buat yang tabel ini. Jadi jarak dari H ke J itu 3, jarak I ke J itu adalah 4. Jadi dimasukkan ke tabel ini. Nah, untuk selanjutnya itu ketika si pencari keberuntungan masih memiliki dua tahap lagi, N sama dengan 3, prosedur solusinya membutuhkan beberapa perhitungan. Sebagai contoh ini, anggaplah si pencari keberuntungan berada di tahap F. Jadi tahap F, eh, kemudian yang digambarkan kayak yang digambar samping ini, dia harus pergi ke tahap H atau enggak I. Jadi untuk ke tahap F ini, dia jaraknya F ke H ini adalah 6. Dan H itu adalah 3. Jadi untuk dari 6 tambah 3 adalah 9. Jadi untuk total biaya F ke H itu adalah 9. Dan untuk total biaya F ke I itu adalah 7. Di mana F ke I itu jaraknya 3 dan I itu adalah 4. Jadi 3 tambah 4 adalah 7. Total biaya yang didapatkan F dan H itu adalah 9 dan F ke I adalah 7. Di mana yang dipilih itu adalah total minimum biayanya yaitu 7 yang paling sedikit. Nah, untuk selanjutnya, perhitungan serupa perlu dilakukan ketika Anda memulai dari dua keadaan lain yang mungkin, yaitu S sama dengan E dan S sama dengan G, dengan dua tahap lagi. Nah, kayak yang digambar diagram tadi, sama dengan 3, jarak dari E ke H itu ada 4, E ke I itu adalah 8. Di mana untuk F3S ini ditulis jarak paling minimum di antara H sama I. Jarak yang paling minimum itu adalah 4 jaraknya. Jadi di sini ditulis 4 dan untuk X3 yang itu ditulis H. Berlaku juga untuk F dan G, jarak F ke H itu 9, F ke I adalah 7. Jarak minimumnya ini adalah 7. Nah, yang ditulis itu X3 ini adalah I. Ke G juga, G ke H 6, G ke I 7. Yang ditulis adalah 6. Jadi jarak paling kecil adalah 6. Jadi ke H. Tuh. Nah, untuk selanjutnya itu solusi untuk masalah tahap kedua, N sama dengan 2, di mana ada 3 tahap yang harus dilalui diperoleh dengan cara yang sama. Dalam hal ini F2, S X2 sama dengan C, S X2 sama dengan F2 X2. Nah, untuk contohnya ini X2 sama dengan E. Nah, E kan F2-nya itu C sama dengan F2 itu CE kan. Jarak C ke E, jarak C ke E ini adalah 3 dan ini E-nya itu 4. Jadi 3 tambah 4 adalah 7. Nah, X2 sama dengan F, C ke F itu jaraknya 2 dan F itu adalah eh, nilainya 7. Jadi 2 tambah 7 9. Nah,
X sama dengan G itu C ke G itu adalah 4, G itu adalah 6. Jadi 4 tambah 6 adalah 10. Dan di mana jumlah minimum dari ketiga angka ini adalah 7. Yang paling kecil itu adalah di antara total itu adalah 7. Jadi yang dipilih adalah 7 di mana B X2 sama dengan E. Jadi ini yang dipilih. Nah, membuat perhitungan yang sama ketika Anda memulai dari keadaan B atau D akan menghasilkan hasil-hasil berikut untuk masalah N sama dengan 2. Untuk perhitungannya itu tetap sama, di mana jarak B ke E 11, B ke F itu 11, B ke G itu 11. Nah, untuk jarak yang ini kan paling kecil 11 ya. Jadi F2S itu 11 dan X2-nya itu karena 11-nya ada 2, jadi dua-duanya E kalau nggak F. Jadi nanti kita bakal pilih salah satu di antara jarak tersebut. Bebas mau pilih yang mana. Nah, untuk C itu jarak paling kecil itu di 7, jadi E. Nah, untuk D itu karena jarak paling kecil itu ada 2, di E sama F di angka 8, maka ditulis lagi dua-duanya E atau enggak F. Nah, untuk selanjutnya ini solusi optimal untuk keseluruhan masalah. Eh, itu adalah pindah ke masalah tahap pertama yang sama dengan satu. Dengan keempat tahap yang harus dilalui, kita melihat bahwa perhitungan mirip dengan yang baru saja ditunjukkan untuk masalah tahap kedua S sama dengan 2. Kecuali sekarang hanya ada satu kemungkinan kondisi awal S sama dengan A seperti yang ada di gambar bawah ini. Nah, untuk A ini kan dimulai dari A. A ke B itu 2. B itu nilainya 11. 11 tambah 2, 13. A ke C nilainya jaraknya 4. C itu nilainya 7. 7 tambah 4, 11. A ke D itu 3 jaraknya. D itu nilainya 8. 8 tambah 3, 11. Nah, dipilih biaya paling minimum. Minimumnya itu adalah di sini di angka 11. Jadi bisa dipilih dua-duanya, C kalau nggak D. Dan nanti kita bisa pilih salah satu di antara dua tersebut. Kita mau pilih jarak yang mana yang mau dilalui. Nah, untuk terakhir ini, solusi optimal untuk keseluruhan masalah sekarang dapat diidentifikasikan dari keempat tabel tersebut. Hasil untuk masalah N1 menunjukkan bahwa eh, pencari kebingungan harus memilih salah satu dari kondisi C atau kondisi D. Misalkan dia memilih X1 sama dengan C. Untuk N2, hasil untuk S sama dengan C adalah X2 sama dengan E. Hasil ini mengarah pada masalah S sama dengan 3 yang memberikan X1 sama dengan H untuk S sama dengan E, dan masalah S sama dengan 4 memberikan X1 sama dengan J untuk S sama dengan H. Nah, oleh karena itu, salah satu rute optimal adalah ACEHJ. Nah, eh, untuk memilih X1 sama dengan D akan menghasilkan dua rute opsionalnya, yaitu AD, ADE, HJ dan ADFIJ dengan total total cost-nya itu adalah 11. Nah, dihasilkan untuk rutenya itu seperti ini. Nanti hasil akhir rutenya. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.